Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di lesehan yang ya tentunya sebagai sponsor kami di dalam ini. Untuk kedua kalinya tentunya selamat serta salam tak lupa kita layangkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sampai dengan saat ini di Nurul Islam. Baik, acara technical meeting pada sore hari ini. Sebelum nantinya akan kami serahkan kepada Dewan Juri, maksud dan tujuan tentunya para peserta lomba ini sudah tidak asing dan bukan kali ini saja mengikuti lomba dangdut, bahkan event-event lainnya dalam tarik suara. Ya tentunya nanti segala aturan teknik dijelaskan oleh para Dewan Juri. Tentunya kami dari panitia, dari Pedis Entertain, mungkin ada yang perlu kami sampaikan, kami tekankan. Yang pertama, apabila peserta sudah mengambil nomor undi, sudah registrasi, ini yang perlu diingat bahwa tidak ada istilahnya batal dan meminta uang kembali. Jadi ini pengalaman. Kenapa saya sampaikan? Jadi pengalaman di tahun 2023 yang kami laksanakan di Loang Baluk ada seperti itu. Tidak perlu saya sampaikan, saya sebutkan. Jadi hal-hal mungkin hal sepele ya. Jadi pertama itu kalau sudah menjadi peserta terlebih sudah mendapatkan nomor undi, tentunya tidak ada istilah kembali karena sesuatu lain hal. Yang kedua, kami dari panitia kami tidak tidak kaku-kaku amat, tapi pil di jam ini saya jelaskan. Jadi supaya kenapa saya jelaskan, biar tidak menjadi pikiran, apalagi sampai tidak bisa tidur. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Tapi kalau sudah registrasi awal, itu artinya dia akan siap tampil. Registrasi awal itu yang kami maksudkan yaitu di hari Jumat pagi. Saya minta tolong kalau jam 8 saya buka registrasi, paling tidak jam 7, jam setengah 8 itu peserta itu sudah saya harapkan hadir di. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait tempat lomba, kami minta dengan segala hormat nanti dalam pelaksanaan lomba untuk kita sama-sama menjaga tempat, yaitu sarana yang disiapkan oleh pihak yang ada, apakah dalam kebersihan sambil juga menjaga tanaman-tanaman, keindahan daripada tempat lomba, yaitu di lesehan goyang lidah. Yang berikutnya, yang keempat, dan apapun keputusan dari hasil dari penyisihan sampai dengan final, sehingga tentunya diambil juara, apapun keputusan Dewan Juri dengan segala ketentuan di dalam pelaksanaan lomba ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi dari awal saya sampaikan seperti itu. Dan yang kelima, kami atas nama Pedis Entertain, yang mungkin peserta di sini sudah mengetahui bahwa di sebelah sana, di luar daripada event Pedis ini ada event yang lain, yaitu Porsa mengadakan Idol Porsa di tanggal dan waktu yang sama. Saya tidak pernah melarang, teman-teman semua, saya tidak pernah melarang, silahkan asalkan bisa mengatur waktu, ya. Jadi Pedis Entertain ini sudah merencanakan dari awal, yaitu kalau tidak salah dari bulan Mei
yang temanya waktu itu tingkat pelajar dan mahasiswa, karena siswa lain hal bergeser sehingga alhamdulillah di bulan November ini kami bisa laksanakan. Mungkin itu saja kami dari Pedis Entertain atas nama panitia menyampaikan mukadimah di dalam technical meeting pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang selanjutnya kami serahkan kepada Dewan Juri untuk memulai technical meeting pada kesempatan ini dalam hal penyampaian aturan-aturan atau teknik di dalam pelaksanaan lomba kali ini. Demikian lebih kurangnya, sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh lemas. Sudah makan belum ini? Silahkan makan di rumah masing-masing. Baik, sekali lagi selamat sore. Saya ini udah ke berapa kali Bang? 2 ya. Kedua kalinya diadakan dan alhamdulillah semakin kesini semakin luar biasa ini karena pesertanya semakin banyak. Dan itu adalah satu tanda bagus bahwa dangdut ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena memang punya nilai banyak banget ya, kebudayaan juga ada, secara musikalitas sudah jelas gitu. Nah, akan tetapi melalui acara ini ya, otomatis akan ada beberapa aturan yang memang harus dipahami dan dimengerti oleh para peserta ya. Jadi kami sebagai juri itu akan seperti biasa menilai berdasarkan 4 kriteria secara umum. Ya, yang pertama adalah sudah pasti adalah materi suara. Nah, ini di dangdut ini rata-rata yang saya dengar ketika bernyanyi itu berusaha untuk membuat kemiripan dengan penyanyi aslinya. Nah, ini kalau buat saya justru bukan satu hal yang bagus. Kenapa? Karena karakternya para peserta ini jadi tidak keluar. Misalkan lagunya Rhoma Irama, masa iya mau menyamakan suaranya kayak Rhoma Irama? Kalau bisa membuat sesuatu yang berbeda, kenapa tidak? Justru sekarang ini kebutuhan di nasional itu sudah mengarah ke arah kreativitas. Sudah ke arah kreativitas lagi. Jadi sudah bukan permasalahan skill segala macam. Skill memang perlu, tapi ketika bisa meramu skill tersebut ya dengan berbagai macam cara lah. Oh, kayaknya di sini bagusnya di sini. Jadi sudah di tahap seperti itu. Ya, mungkin untuk yang di sini belum sejauh itu, tapi tidak apa-apa. Yang saya tekankan di sini adalah semakin menjadi diri sendiri itu akan semakin bagus. Karena apa? Itu bisa merubah lagu tersebut jadi berbeda ketika dinyanyikan dengan cara masing-masing gitu loh. Ya, itu yang saya mau. Jadi tidak perlu dirubah menjadi aku pengen kayak Inul, aku pengen kayak Rita Sugiarto. Boleh cengkoknya boleh diambil apa segala macam boleh, tapi jangan sampai memirip-miripkan suaranya seperti penyanyi aslinya. Jadi diri sendiri itu akan lebih luar biasa. Karena itu akan membuat suasana yang berbeda, lagunya juga jadi berbeda, gitu ya. Itu materi suara yang saya bicarakan. Karena yang paling sering masih mencontoh dari ini ya biasanya tuh di dangdut. Kalau di pop sudah mulai mengerti harus jadi diri sendiri. Jadi nggak pernah berusaha untuk menjadi seorang siapa tidak. Nah kalau di dangdut ini perlu istilahnya diperkenalkan bahwa yang lebih baik itu ya jadi diri sendiri, suara asli sendiri, tidak dibuat-buat ya. Itu yang saya maksud dengan materi suara. Kemudian yang kedua, sudah pasti yang akan kita nilai adalah skill atau keahlian dalam bernyanyi. Ada banyak sekali di sana kalau kita membicarakan keahlian, terutama dangdut ya. Karena kalau dangdut itu otomatis kan macam di sini bisa dicekokin, di sini bisa dicekokin. Tetapi tidak hanya sekedar mentang-mentang cengkokin banyak-banyak, enggak, malah tambah keriting kita nanti ya. Tetap dikembalikan lagi lagu yang dipilih apa.
Kalau memang karakteristiknya misalkan dia sebenarnya sederhana, berarti yang bisa dilakukan adalah memberikan cek juga yang sesuai, jangan berlebihan. Ibaratnya kalau kita pakai bajunya sudah bagus, wah tambahin pita di sini, wah tambahin bros di sini, oh pakai dasi, kira-kira kan berlebihan jadi nggak enak dilihatnya. Seperti itu juga ketika memasukkan unsur-unsur improve atau cengkok di dalam lagu ya. Jadi di sana di skill suara tuh ada ketepatan nada juga, itu udah pasti ya, nggak boleh fals. Kemudian dinamika lagu, perhatikan dulu lagunya lagu apa. Biasanya kalau lagu yang cenderung sedih itu kan ada kapan dia lembut, kapan dia tiba-tiba menghentak, terus kapan dia lembut lagi, kapan dia tiba-tiba teriak, itu harus diperhatikan. Jadi ini salah satu tips untuk para peserta juga, kalau misalkan mau mempelajari lagu, jangan cuma didengar nadanya, tapi perhatikan bagaimana penyanyinya bernyanyi. Karena pasti bisa dirasakan ada perbedaan. Oh di sini dia ternyata ngebut, oh di sini dia ternyata agak ngotot, oh di sini ternyata dia lembut. Nah itu juga harus diperhatikan. Itulah yang namanya dinamika. Jadi ketika lagu itu bisa dilantunkan sesuai dinamikanya tepat, walaupun improvisasi mungkin sederhana atau cengkoknya sederhana, tapi ketika mampu menceritakan isi pesan suara, isi pesan lagu tersebut, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ketika pesan itu nyampe ke penontonnya atau pendengarnya, itu adalah nilai plus. Karena tidak banyak orang yang mampu membuat orang terkesima dengan lagu tersebut, nggak banyak ya. Jadi itu juga jadi salah satu nilai plusnya. Kemudian ada artikulasi ya, artikulasi harus jelas. Jadi jangan sampai ketika Pasagio itu adalah perpindahan dari wilayah nada bawah menuju ke atas atau sebaliknya. Jadi perpindahannya harus bukan sempurna tapi setidaknya seimbang. Contoh, saya sudah menggunakan dua wilayah nada, tapi tidak kelihatan kan di mana saya pindahnya. Karena jembatan nada dari suara dada ke suara kepala sempurna, jadi tidak kelihatan. Nah, kadang-kadang ada begini, jadi kencang di bawah, di atasnya kecil. Nah, itu harus disempurnakan ya, karena kadang-kadang, aduh, aku nggak nyampe di sana gimana? Akhirnya pakai. Kemudian yang ketiga adalah penjiwaan. Penjiwaan di sini bukan hanya sekedar ekspresi wajah, para peserta. Jadi melainkan juga itu tadi seperti sudah sampaikan sebelumnya, penyampaian pesan lagunya. Lagunya tentang apa nih? Kesedihan. Ya sudah, ceritakan dengan gimana sih kalau orang menceritakan kesedihan? Bukan dengan berapi-api ya. Kalau misalkan menceritakan tentang kemarahan, nah itu baru berapi-api. Karena orang marah tidak ada ceritanya orang marah. Kamu silasingan, tidak ada. Kamu silasingan, kan kayak gitu. Pengekspresian itu harus jelas. Jadi bukan hanya kalau yang dikatakan ekspresi wajah, bukan hanya sekedar ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu cuma kembangannya. Yang lebih dalamnya itu yaitu tadi, ketika mengucapkan kata, kalimat tertentu, itu mengenai apa, itu yang harus bisa diekspresikan dengan betul. Seperti itu maksud saya dengan penjiwaan ya. Jadi pesan lagunya harus bisa disampaikan dengan benar. Kemudian yang keempat itu adalah penampilan secara keseluruhan ya, mulai dari gaya panggungnya. Ketika ini gimana lagunya sedih, kira-kira harus cari cara, jangan sampai cuma diem aja di tengah ya. Boleh membuat gerakan-gerakan tertentu, tapi juga kalau boleh saya meminta juga jangan terlalu berlebihan ya. Kalau para peserta lihat di TV-TV itu ketika ada yang lomba-lomba nyanyi, kalau diperhatikan mereka membuat gerakannya juga tidak berlebihan ya, nggak sampai yang kayak gimana. Jadi sesuai dengan pesan lagunya. Lagunya sedih ya udah, sampaikan dengan kesedihan. Gimana sih orang sedih? Orang lagi happy, gimana orang jatuh cinta? Gak ada orang jatuh cinta mukanya manyun atau lagunya riang tapi kayak ulet yang cuma ditusuk-tusuk tuh, kayak gitu-gitu doang. Harus membuat setidaknya koreo atau gerakan-gerakan yang
sesuai dengan lagu ya. Untuk gaya panggung. Kemudian kostum juga. Kalau bisa nggih, para peserta ini tampillah sebaik-baiknya. Kostumnya bagus-bagusin. Ya. Bukan berarti boleh pakai, sebenarnya bebas. Mau pakai baju yang mau bling-blingnya kayak apa sampai para juri silau melihat. Pakai yang kaca-kaca semua. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah jangan pakai baju biasa. Kayak misalkan ada yang pakai kaos, please jangan pakai kaos ya. Pakailah kemeja. Syukur-syukur misalkan, oh saya punya jas, boleh pakai jas. Atau misalkan saya mau pakai kemeja terus pakai rompi, boleh ya. Oke. Bisa. Sebisa mungkin. Ayam. Sebisa mungkin hargai diri kalian ketika di atas panggung ya. Jadi panggung itu adalah milik para peserta. Gunakan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kostum pun juga harus sebaik mungkin. Dan kalau perlu, yang cowok, aduh mukanya berminyak, boleh cuci muka dulu, dikasih bedak tipis-tipis nggak apa-apa. Kalau masa cowok berbedak, ya nggak mau berbedak juga nggak apa-apa, bebas ya. Tapi setidaknya benar-benar ganteng ketika di atas, cantik ketika di atas ya. Dan sekali lagi minta tolong jangan pakai baju yang apa adanya ya, harus menarik karena kostum itu menjadi pembantu, nilai bantu kalian ketika ada di atas panggung. Jadi ketika bajunya keren, nyanyinya juga keren, sudah semuanya menjadi satu kesatuan yang kita nggak akan bisa cari celahnya gitu loh. Karena kami ini bertiga ini yang jelas yang akan kami akan nilai kan detail semua, termasuk kostum. Alah kostumnya kayak orang pergi ke pantai itu, ngapain kita nilai, enggak, otomatis kan enggak dapat nilai tambah, kan sayang gitu loh ya. Jadi kurang lebih itu adalah 4 kriteria yang akan kami nilai secara keseluruhan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada tiba-tiba udah di sini ternyata dia kepleset dia nadanya salah, kurangi nilai seperti itu. Jadi kalau misalkan para peserta nih kadang-kadang ya, kok aku bisa nggak ini sih, padahal perasaan aku nyanyinya udah bagus keren segala macam. Silahkan nanti boleh bertanya kepada kami juri bertiga ya. Mudah-mudahan nanti pada saat menjuri kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan penilaian langsung. Itu untuk mengurangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari SMA 1 Narmada, mewakili Kabupaten Lombok Barat dari jenjang SMA. Kebetulan saya membawa pasukan 2 orang aja siswa plus saya sendiri, jadi 3. Dibantu sama bendahara komite saya, mau berdiri? Ibu ini yang cantik ini. Jadi saya berempat dari mewakili, 3 orang mewakili dari SMA 1 Narmada, 1 orang mewakili Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Terima kasih, saya ingin sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita diperjelas nanti ya. Yang pertama, kemarin pernah saya lihat lomba, kebetulan antara babak penyisihan dan babak final itu ada, saya lihat apakah aturannya berlaku di sini atau tidak, saya ingin tanyakan. Pada waktu babak penyisihan itu ternyata digabung nilainya dengan babak final, sehingga untuk menentukan juara itu apakah ini profesional atau tidak, saya bingung apakah itu berlaku di sini atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat jumlah pesertanya tidak sampai 70-an, tapi saya lihat nomor undinya sampai 90-an lebih. Apa ini tidak mengagetkan peserta nanti dapat undi nomor 90 misalnya? Dia akan menunggu lama pikirannya dan sebagainya, sehingga mengurangi konsentrasinya. Kenapa tidak dibuatkan nomor undi sesuai atau sejumlah nomor yang terdaftar? Ya, itu mungkin yang bisa saya tanyakan dulu, yang 2. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya akan tanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua itu ranahnya dari kalau kami di sini ketika penilaian di babak pertama otomatis itu adalah penilaian terpisah. Ketika menuju ke final maka penilaiannya akan berbeda lagi. Tidak ada akumulasi nilai, Pak. Jadi nggak ngaruh. Karena pressure-nya itu akan pasti berbeda. Ketika di penyisihan, oh banyak pesertanya. Begitu masuk ke final, mental orang itu akan berbeda-beda, pesertanya akan berbeda-beda. Jadi kami tidak akan bisa mengakumulasikan dengan begitu saja. Oh, karena di sana dia begitu-begitu, tidak. Tapi kalau melihat apa yang ketika dia misalkan lulus masuk ke babak final. Nah, di babak final itu apa yang dia sudah lakukan di babak penyisihan ya, itu akan menjadi bantuan pertimbangan, tapi bukan akumulasi nilai. Ya, jadi apa misalkan waktu di semifinal penyisihan dia bagus ini, tapi pas di final ternyata dia kurang. Tapi kalau misalkan ditambah kalau di apa istilahnya dipertimbangkan dan segala macam, loh ini masih bisa nih, ada kesempatan untuk dia bisa masuk. Kalau misalkan kita kesulitan untuk menemukan juara, misalnya juara satunya udah ada Pak, juara duanya ada, juara tiga ini siapa ini? Kok kayaknya belum dapat? Karena begini, kami menilai tidak berdasarkan angka, ya, sama sekali bukan berdasarkan angka. Ketika kami menulis angka, di situ hanya sebagai pembantu saja. Tetap Pak, nanti ketika keputusannya juara 1, 2, 3, kami akan berdiskusi. Biasanya ketika kami satu suara langsung juara 1 ini, aku cocoknya sama nomor ini, lo aku juga sama nomor ini. Dua orang sudah mengatakan sama, maka itu akan menjadi ketok palu karena 2 lawan 1. Ya, jadi penilaiannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata juara 3 ini siapa ya? Kok aku nggak dapat. Ayo kita flashback lagi kemarin yang pas waktu penyisihan tuh siapa yang kayaknya bagus dia. Cuma pas di finalnya dia mentalnya jatuh jadi gini. Nah itu Pak. Jadi melalui berbagai macam pertimbangan. Jadi ketika juri biasanya lama itu ya karena diskusinya memang panjang gitu. Tapi sekali lagi kita menilai bukan berdasarkan akumulasi nilai, terutama itu bukan. Bahkan untuk menentukan juara pun kami tidak berdasarkan nilai. Ya, jadi makanya kalau saya pribadi biasanya saya akan minta kertas kosong, saya akan coret-coret di situ. Ketika melakukan kesalahan peserta itu saya catat. Nah itulah yang jadi pertimbangan kami siapa yang akan menjadi juara. Semakin sedikit catatan negatif kami, maka kemungkinan dia untuk menang itu akan sangat tinggi. Gitu, ya, gitu ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya dijawab sama Bapak Panitia. Monggo. Iya, terima kasih ya Mbak Pipi. Mungkin sudah jelas Pak Guru, Pak Hulwani. Ya untuk yang kedua ya, yang pertanyaan terkait nomor undi tadi, nomor peserta. Itu peserta memang kurang lebih 62 ya. 65. Mungkin yang dapat angka 90 itu dia kebalik. Itu 60 ya. Jadi 60. Jadi enggak, saya yang kebetulan buat nomor undi. Ya. Itu ya 06 berarti. Jadi 06. Kalau dibalik memang jadi angka 9. Jadi saya mohon maaf, saya tidak lupa, harusnya saya kasih garis di bawah ya. Jadi saya buat sampai dengan nomor 60. Namun mohon maaf karena inilah hilaf panitia. Ternyata beberapa hari yang lalu memang ada yang titip lewat pesan, nanti akan menyelesaikan mengisi formulir pendaftaran dan biaya pendaftaran di hari technical meeting. Jadi sehingga bertambah seperti itu. Sedangkan untuk nomor undi tampil, nomor undi yang tadi sudah diambil itu bukan menjadi patokan untuk nomor tampil.
Jadi kami panitia akan adakan registrasi kembali nanti di hari Jumat pagi. Ya. Jadi saya harapkan, kami panitia harapkan seluruh peserta untuk bisa hadir registrasi. Jadi saya mohon. Jadi jangan karena nanti saya mungkin belakangan hadir. Jadi minta tolong kerjasamanya. Seperti itu. Ada lagi Pak Hulani? Silakan. Nasinya pakai nasi goreng misalnya, atau nasi uduk tapi dijadiin kerupuk, kan sesuatu yang berbeda padahal bahannya sama. Itu maksud saya. Jadi kira-kira dibikin apa ya supaya berbeda, supaya ini adalah saya, otentik gitu. Ya silakan Mas. Bapak panitia mungkin bisa dibantu untuk mic-nya, atau Masnya yang maju ke depan boleh. Jadi nanti kalau sudah selesai bertanya tolong diberhentikan ya, kita bergantian. Lewat atas nih, aku mau naik nih kerusakannya. Kesempatan yang diberikan kepada pihak ini. Kan di sini peserta terdiri dari laki dan perempuan. Bisa antara laki dan perempuannya. Dan yang kedua kepada panitia. Jadi untuk registrasi peserta nanti, karena di sini kita mohon maaf kalau seperti Pak Guru termasuk saya juga, karena di sini pelaksanaannya tanggal 15, 16, 17 yaitu hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, saya minta kepada panitia untuk registrasi nanti yang mendapat giliran supaya Untuk penentuan tampilnya itu di hari Jumat pagi, kita mulai jam 8. Jadi memang seperti itu yang kami pengalaman lagu sebelumnya tahun yang lalu. Jadi kami registrasi ulang. Jadi kalau tidak seperti itu, yang ingin kenapa harus registrasi untuk memastikan kembali setelah pengambilan nomor undi ya. Nomor undi ini sekali lagi bukan sebagai yang menentukan nomor tampilnya. Jadi kami registrasi ulang. Maksudnya itu apa? Jadi yang merasa misalkan dapat nomor 60 seperti tadi yang salah ini, misalkan posisinya di Lombok Timur, pasti akan kepikiran, ini nomor 60, saya hari apa saya dapat. Nah itulah kami ada registrasi. Yang nomor kecil pun yang 01 tidak menjadi penampil pertama di penyisihan. Jadi kita registrasi ulang. Jadi kami buka jam 8 pagi sampai dengan jam 11 lah, jam 11 ya.